Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang karya sastra lisan Sumbawa. Dalam membahas karya sastra lisan Sumbawa, kita awali dengan membahas lawas. Etnis Sumbawa atau Samawa mempunyai karya sastra lisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Salah satunya dalam bentuk puisi lisan. Puisi lisan yang dikenal dengan nama lawas merupakan media komunikasi dan ekspresi bagi masyarakat pemiliknya. Lawas sebagai fenomena budaya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat di zamannya. Karena itu, nilai budaya tersebut sangat bersifat kontekstual. Lawas tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi merupakan milik bersama masyarakat sebagaimana sastra lisan yang hidup di daerah lain. Secara turun-temurun, lawas dalam penyampaiannya dinyanyikan baik oleh perorangan maupun kelompok yang disebut dengan balawas. Balawas kemudian menjadi sebuah seni penyampaian lawas yang dipertunjukkan di hadapan orang banyak untuk keperluan upacara adat atau hiburan. Balawas di samping memanfaatkan lawas atau temung atau disebut juga dengan tembang, ada juga memanfaatkan seni lain sebagai pendukungnya, yakni seni musik. Balawas kemudian menjadi seni menyampaikan lawas yang dikenal dalam bentuk saketa, gandang, ngumang, sakeco, langku, badede, dan basual. Adapun jenis-jenis daripada lawas. Yang pertama, ada yang disebut dengan lawas tau ode. Lawas tau ode adalah lawas yang isinya tentang dunia anak-anak. Lawas anak-anak biasanya disampaikan sebagai bentuk ekspresi rasa kasih sayang seorang ibu atau kakak yang sedang mengasuh sang bayi. Lawas jenis ini biasanya disampaikan saat akan menidurkannya. Contohnya, Dede Intan mua dewa, mua bulaeng tutino, cante jina asidiri. Yang kedua, ada yang disebut dengan lawas muda-mudi. Lawas muda-mudi adalah lawas yang isinya tentang perkenalan, percintaan, perpisahan, dan lain sebagainya. Contohnya, ajan sumpama kulalu, kutarpa bali andi, belingke ruayananta. Yang ketiga, ada yang disebut dengan lawas tauloka. Lawas tauloka adalah lawas yang isinya tentang nasihat atau pesan bersifat didaktis yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau kepada yang lebih muda. Lawas ini biasanya berisikan ajaran moral, agama, dan lawas ini sering dipakai untuk menasehati pasangan pengantin. Contohnya, pati palajar weati, namu pina buat lenge, pola tu ling desa tahu. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis sastra lisan yang menggunakan lawas. Yang pertama, kita ke sakeco. Sakeco banyak digemari oleh masyarakat Tau Samawa. Sakeco dimainkan oleh dua orang pria yang merupakan pasangannya dan masing-masing memegang satu rabana atau rebana. Rebana yang digunakan adalah bisa rebana ude atau rabana rango. Rabana rango disebut juga dengan rabana kebo. Penggunaan dua jenis rebana ini didasarkan pada temung yang akan digunakan. Hanya saja pada saat sakeco, rabana yang digunakan harus sejenis. Perbedaan penggunaan dua jenis rabana ini karena perbedaan temung atau nada lagu dan isi dari sakeco itu sendiri. Rabana ude lebih lincah, agresif, lebih variatif, dan jika ditabuh maka akan lebih cepat. Rabana ude biasa dipakai untuk memainkan temung sakeco anorawi. Sedangkan rabana kebo selain mengeluarkan suara yang lebih besar, temponya juga lambat dan juga lebih monoton dari segi nada. Rabana kebo biasanya digunakan oleh sebagian besar orang Sumbawa Anusiup. Sakeco merupakan seni yang sangat luwes dan dinamis dibandingkan dengan yang lainnya. Sakeco dapat diminati oleh lawas nasihat, lawas tauloka, lawas muda-mudi, lawas tude yang dibuat dalam bentuk tutur atau cerita naratif. Yang kedua, kita ke saketa. Saketa adalah pernyataan kegirangan dari sekelompok penduduk pedesaan kala kerja gotong royong atau ketika melaksanakan permainan rakyat. Tampil seorang pria yang fasih lidahnya mengumandangkan lawas. Di sela-sela lengkingan suara merdu itu, anggota rombongan lainnya serempak menyambut dengan suara "Oh ham,
dan seterusnya. Dan bagi kampung yang berdekatan, apabila melakukan kerja gotong royong, misalnya membangun atau mendirikan rumah, maka saketa ini memegang peranan yang sangat penting untuk membangkitkan gairah dan semangat kerja. Saketa dapat kita saksikan saat berlangsungnya permainan rakyat Karapan Kerbo, Barempuk, dan acara yang berhubungan dengan kerja gotong royong. Selanjutnya adalah ngumang. Ngumang merupakan adat Tahu Samawa, merupakan salah satu jenis vokal yang umumnya dilakukan oleh satu orang sambil mengucap lawas berupa pantun atau syair daerah Sumbawa dengan suara lantang disertai teriakan atau pekikan sebagai pengiring, pemanis, atau daya tarik. Properti yang biasa digunakan bernama mangkar. Mangkar adalah tongkat pendek yang diberikan hiasan dan dipegang pada salah satu tangan secara bergantian. Mangkar ini diacungkan atau diputar-putar di atas kepala saat lawas diucapkan atau dilagukan atau ditembangkan sesuai dengan temung, irama, atau langgam khusus. Kegiatan ngumang ini dilakukan pada saat barapan kebo, pacuan kuda, tinju tradisional, barempuk, memakai batang padi yang sudah kering, karaci, dan lain-lain. Ngumang merupakan ungkapan perasaan seseorang bila dia berhasil atau menang, entah kerbonya bisa melanggar pancang atau saka, berarti dia dianggap telah menang. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan gandang nuja. Sekelompok wanita menembangkan lawas beramai-ramai sembari menumbuk padi dalam suasana gotong royong yang berasaskan kekeluargaan. Gandang nuja atau bagandang atau menumbuk padi, di mana wanita memegang peranan penting, adalah merupakan bantuan sukarela yang diselenggarakan untuk kerja yang berhubungan dengan adat, misalnya pengadaan atau persiapan pangan menghadapi upacara perkawinan atau menghadapi kenduri. Bagandang ini biasanya dilakukan di halaman sebuah rumah saat terang bulan yang disaksikan orang banyak. Para jejaka asik mendengarkan lawas sembari mengerling gadis yang menjadi intian batinnya. Bagandang yang dibarengi lawas nuja hingga kini tetap bersemi di hati penduduk pedesaan. Bagandang nuja adalah menumbuk padi sambil menendangkan syair dengan iringan alu yang berirama mengikuti tempo syair atau lawas. Kegiatan ini dapat disaksikan pada salah satu prosesi perkawinan masyarakat Sumbawa, di mana tetangga berbondong-bondong membantu empunya hajat menumbuk padi.